hari ini tujuannya adalah yang pertama, murid dapat mengembangkan teks cerita fantasi, dan yang kedua, murid dapat menulis atau menyajikan teks cerita fantasi. Oke. Sebelum Ibu memberikan materi mengenai menulis teks cerita fantasi, Ibu akan membuka ingatan terlebih dahulu ya, bahwa kita sudah belajar di hari lalu kita sudah belajar mengenai cerita fantasi ini. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam atau yang dibentuk dalam alur penceritaan normal, tetapi bersifat imajinatif atau bersifat hayal. Nah, apakah cerita fantasi itu semuanya harus bersifat hayal, Bu? Nah, ini nanti kita pelajarin ya. Lalu seperti biasanya, seperti teks-teks lainnya, teks cerita fantasi juga dibangun oleh struktur. Nah, strukturnya adalah yang pertama, yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pengenalan atau orientasi, yang ketiga seperti kita ketahui adalah konfliknya mulai muncul, ada di komplikasi, dan keempat ada namanya klimaks ketika konflik mulai memuncak, dan yang terakhir adalah penyelesaian atau resolusi, di mana penyelesaian itu terdapat nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Baik, langsung aja kita belajar. Sebenarnya kalau berbicara mengenai menyajikan gagasan kreatif dalam cerita fantasi, berarti kita sedang berbicara mengenai keterampilan menulis. Nah, ada beberapa anak Indonesia itu yang takut untuk menulis, ataupun ketika dia sudah menulis takut diejek sama teman-temannya, tulisannya kurang bagus seperti itu ya. Nah, tetapi jangan patah semangat, karena keterampilan menulis ini sangat penting sekali. Mengapa Ibu bilang penting sekali, Nak? Karena ketika kita menulis itu kita sedang melakukan keterampilan berpikir, terus kita juga sedang mengolah kosakata kita yang ada di otak kita, dan yang pastinya dengan menulis kita akan hidup selamanya. Mengapa, Bu, kita dengan menulis kita bisa hidup selamanya? Karena ketika kita meninggal pun, ketika kita hanya tinggal nama, lewat tulisan-tulisan kita yang tetap dibaca orang berpuluh-puluh tahun selanjutnya, berjuta-juta tahun selanjutnya, maka dari situlah kita itu selalu hidup. Jadi makna hidup di situ adalah melalui tulisan kita ya. Oke. Bagaimana, Bu, langkah menulis cerita fantasi? Bagaimana, Bu, saya bisa menyajikan cerita fantasi ini gitu kan? Yang pastinya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ketika kita ingin menulis atau menyajikan kreativitas kita dalam teks cerita fantasi ini. Yang pertama adalah merencanakan. Nah, di dalam merencanakan ada tahapan-tahapannya lagi nih. Gimana, Bu? Yaitu pertama, menemukan ide. Di mana, Bu, menemukan ide? Apakah saya harus keluar? Kan pandemi, Bu, nggak bisa gitu kan ya, nggak harus keluar rumah, kata gitu ya. Menemukan ide di sini adalah bisa jadi nih kita yang ada di satu ruangan yang udah mulai jenuh nih, udah belajar di rumah terus, Bu, jenuh di kamar aja. Nggak harus gitu, Nak ya, karena kita dimanapun kita bisa membuka diri kita, membuka wawasan kita, walaupun kita ada terkungkung di satu ruangan yang memang menyekap tanda petik ya, menyekap kita di satu ruangan itu. Menemukan ide itu bisa dengan cara mengamati objek sekitar. Coba nih Ibu kasih arahan gini. Ketika kita berada di satu ruangan, anggaplah kamar. Ketika kita ada di kamar, kita mengamati objek-objek yang ada di kamar kita, benda-benda yang ada di kamar kita. Misal, ketika kita melihat sebuah bingkai foto, oh, di dalam bingkai foto itu ada ukiran daun-daunnya. Lalu kita berhayal di situ. Gimana nih kalau ukiran daunnya hidup? Dan ukiran daun itu hidup, menjalar, masuk dan mengikat kita masuk ke dalam bingkai tersebut. Setelah kita berimajinasi itu masuk ke dalam dunia bingkai itu, lalu terjadilah konflik-konflik di situ.
Ketika kita harus melepaskan diri dari jeratan-jeratan daun, ternyata ada di sana di dalam daun itu ada kehidupan lain gitu kan ya, ada mungkin raja daun atau seperti apa. Lalu kita timbul konflik di dalam kehidupan bingkai tersebut. Itu udah terangkai yang namanya imajinasi untuk kita menuliskan sebuah teks cerita fantasi. Atau ada lagi misalnya ketika di kamar kita melihat tumpukan buku. Lalu kita berpikir secara ilmiah kan, sebelum kita merangkai secara imajinatif, secara hayalan, kita berpikir ilmiah dulu. Oh buku ini terbuat dari apa ya? Misalnya buku kan terbuat dari pohon gitu kan. Oh pohon. Sekarang ada beberapa orang yang serakah, misalnya kita langsung berpikir kebakaran hutan, pembakaran pohon-pohon di hutan. Gimana ya jadinya kalau pohon-pohon semuanya dibakar, terus di bumi ini nggak ada pohon lagi? Aduh, imbasnya kemana nih? Ternyata imbasnya tuh tidak tersedia bahan-bahan untuk membuat kertas. Kita menulis pakai apa? Gampang Bu, menulis pakai gawai atau gadget. Tapi kan lebih asyik kita menulis di buku gitu kan. Sementara kita buku atau kertas itu menjadi sarana menulis untuk membaca dan membaca. Lalu kita berpikir lagi, oh ketika kita nggak ada buku, bagaimana ya hidup di dunia ini? Berpikirlah kita secara imajinatif, berpikirlah kita secara hayal. Oh nanti aku menulis tentang keserakahan beberapa orang yang mengakibatkan orang-orang lain generasi selanjutnya tidak bisa belajar, buta huruf dan sebagainya. Nah itu bisa kita jadikan teks cerita fantasi. Itu tadi menemukan ide. Setelah menemukan ide, kita gali ide itu, menggali ide cerita fantasi dari kegiatan membaca. Mengapa Bu kegiatan membaca? Karena tidak ada penulis yang tidak lahir dari kegemaran membaca. Ibu ulangi, tidak ada seorang penulis yang lahir tanpa kegiatan membaca. Jadi membaca itu sangat penting. Keterampilan berbahasa itu ada 5. Yang pertama ada menyimak, ada mendengar, berbicara, membaca, baru terakhir menulis. Jadi menulis itu keterampilan berbahasa yang terakhir. Kita nggak bisa menulis kalau kita nggak rajin membaca. Bisa pun menulis, tetapi tulisan kita tidak akan baik. Karena apa? Kosakata yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Kita tidak tahu, oh padanan kata gadget itu ada gawai. Ada lagi loh bahasa lain yang bisa digunakan untuk menyandingkan kata senja. Misalnya kita bosan nih dengar kata senja. Ada lagi loh padanan kata yang lebih cantik, yang bisa mempercantik tulisan kita. Nah itu dapat dari mana? Dari membaca nak. Membaca apa Bu? Boleh membaca buku pengetahuan, membaca buku biografi, membaca buku ilmiah, membaca buku apalagi tentang hewan atau tumbuhan. Nah itu membaca buku. Jadi kita menggali ide dari membaca. Nah setelah membaca diapain lagi Bu biar bisa idenya digali gitu kan ya. Banyak tuh pertanyaan selanjutnya. Ibu kasih arahan lagi, Ibu kasih stimulus lagi gini. Misal nih setelah kita membaca biografi atau buku kisah hidup, perjalanan hidup seorang Bung Hatta, siapa sih yang nggak tahu Bung Hatta gitu kan? Oh ternyata sisi lain dari Bung Hatta yang penuh perjuangan, yang penuh kecerdasan itu ternyata Bung Hatta sangat gemar membaca sekalipun di dalam penjara. Udah tahu kan? Mungkin anak-anak sudah sering dengar bahwa Bung Hatta itu di dalam penjara pun sering membaca, gitu kan? Fokus menulis, fokus membaca. Nah, ketika kita mendapatkan biografi itu, mendapatkan nilai-nilai dalam biografi itu, mendapatkan cerita dalam biografi seorang Bung Hatta, lalu kita berimajinasi. Bagaimana ya kalau misalnya saya bertemu Bung Hatta, suatu hari saya bertemu Bung Hatta di dalam penjara. Saya menjenguk Bung Hatta, lalu saya bercerita dengan Bung Hatta, dan saya banyak diberikan ujangan. Lalu timbul konflik. Di sana Bung Hatta disiksa, misalnya. Di dalam penjara Bung Hatta disiksa, diperlakukan tidak sopan. Lalu saya menolong Bung Hatta.
Dengan gagahnya saya menolong Hatta, Bung Hatta selamat, dan Bung Hatta menitipkan suatu tulisan di dalam kertas, gitu kan, di atas kertas. Lalu kertas itu saya genggam erat-erat, saya pegang, dan ketika saya terbangun dari tidur saya, oh ternyata saya bermimpi bertemu Bung Hatta, tetapi kertas itu tetap dalam genggaman saya. Tuh, itu udah masuk imajinasi, udah bisa nulis cerita fiksi. Dari membaca, lahirlah ide-ide selanjutnya gitu kan yang bisa kita tulis. Udah Bu, udah menemukan ide udah didapat, ide udah digali, apalagi Bu? Selanjutnya, tahapan perencanaan selanjutnya adalah membuat rangkaian peristiwa. Nih Bu yang sulit Bu, gimana ya Bu caranya merangkai cerita itu, merangkai peristiwa itu runtut gitu kan, dari perkenalan, terus ada konfliknya memuncak, lalu ada penyelesaian, itu agak ribet Bu, gimana Bu caranya? Kalau yang kelas 8 atau kelas 9 mungkin pernah Ibu ajarkan, ada namanya papan bercerita. Papan bercerita itu biasanya kita di papan tulis ya Nak ya. Nah ini bisa kita ganti kalau kalian lagi di rumah, misalnya nggak ada papan tulis di rumah, bisa kalian ganti dengan salah satu lembar kertas HVS atau HVS atau apa gitu, kertas kosong atau kertas gambar. Nah di situ kalian dibuat gambar persegi panjang, dibagi 4 bagian, lalu di bagian-bagian itu kalian gambar tahapan alurnya, rangkaian peristiwa. Misal, rangkaian peristiwa dari cerita Bung Hatta tadi, rangkaian peristiwa kalian di situ buat gambar seorang anak yang sedang membaca buku biografi Bung Hatta. Buat lagi yang kedua, di gambar kedua itu kalian buat anak tersebut tertidur. Buat lagi di di gambar ketiga seorang anak yang bertemu tokoh Bung Hatta di penjara dan ada konflik-konfliknya. Buat lagi di kotak gambar keempat membuat anak itu terbangun dengan mata yang terbuka dan menggenggam sebuah kertas yang berisi tulisan dari Bung Hatta. Nah, dari potongan gambar-gambar itulah yang disebut papan bercerita, kita bisa merangkai cerita tersebut secara runtut, secara baik, secara teratur, dan bisa memasukkan struktur-struktur yang ada di dalam teks cerita fantasi tersebut. Oke. Udah direncanain Bu, udah ditulis idenya, udah ditemukan idenya, udah digali idenya, dan udah membuat rangkaian peristiwa, udah direncanakan secara matang. Bagaimana Bu kita mengembangkan cerita fantasi itu? Lalu caranya dalam menulis adalah setelah merencanakan, yang kedua adalah mengembangkan cerita fantasi. Kita bisa menentukan tokohnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa, siapa, di mana, dan kapan. Apa sih yang akan kita ceritakan? Siapa sih tokoh-tokohnya? Di mana sih latarnya nanti? Terus kapan sih waktunya? Apakah kita nanti bertemu Bung Hattanya ketika sore hari, ketika malam hari, ketika penjara sepi, gitu kan ya? Nah itu ditentukan di situ. Baru nanti kita menulisnya dalam bentuk paragraf per paragraf sampai terbentuklah wacana. Bu, gimana Bu? Saya nggak biasa menulis. Tulis aja dulu menurut versinya anak-anak secara pribadi. Tulis aja dulu. Sama seperti kalian menulis tulisan harian kalian di buku harian, gitu kan? Hari ini saya ngapain, setelah itu saya ngapain lagi, itu buat seperti tulisan sendiri. Nggak usah mau buat tulisan seperti penulis-penulis terkenal dulu untuk pemula-pemula ya. Jadi tulis aja menurut karangan kalian sendiri, gaya tulisan kalian sendiri. Nanti baru deh kalian bisa memilih-milih kata melalui aplikasi yang ada di Play Store. Biasanya untuk pemula bisa unduh yang namanya aplikasi Thesaurus. Nah, Thesaurus, Thesaurus. Aplikasi itu
menyediakan padanan kata. Jadi ketika kita ketik senja, maka akan keluar padanan kata senja. Apa ya? Ketika kita ketik pergi, oh pergi udah biasa misalnya. Cari, nanti di situ akan keluar, oh selain pergi bisa gunakan apa? Melangkah atau apa gitu ya. Di aplikasi itu tersedia kok. Jadi kita tulis aja dulu dengan gaya tulisan kita sendiri, dengan gaya penulisan kita sendiri, nggak usah takut diejek-ejek orang. Terus kita bisa mencari padanan kata yang bisa memperindah tulisan kita melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Thesaurus, dan atau kita juga bisa mencari kata-kata di KBBI daring ya nak ya. Oke. Setelah kita mengembangkan cerita fantasi itu dari paragraf ke paragraf dan terbentuklah sebuah cerita atau wacana, maka tugas kita selanjutnya adalah memberi judul. Memberi judul, Bu, kok memberi judul, kenapa bukan memberi judul dulu? Nah, kenapa bukan memberi judul dulu? Karena ketika kita memberi judul terlebih dahulu, takutnya kita akan tidak bisa keluar dari zona judul itu. Misalnya kita membuat judul Negeri Kunang-Kunang. Nah, ketika kita ingin berfantasi, berhayal lebih jauh dari negeri kunang-kunang, kita tidak bisa karena kita terikat dari judul tersebut. Maka lebih baik kita menulis dulu, kita berkreasi dulu, kita berfantasi dulu, berimajinasi dulu. Nanti pada akhirnya setelah dibaca-baca lagi, oh ini judul yang tepat ya, gitu. Jadi menulis judul. Setelah itu, setelah memberi judul, langkah selanjutnya adalah menelaah dan merevisi. Kita baca-baca lagi nih, oh ini tulisannya kurang tepat nih. Oh ini misalnya dalam penulisan pada suatu hari, bosan membaca, nanti orang bosan nih membaca pada suatu hari, gantilah senja di sore itu misalnya. Langsung saat para penjaga penjara itu tertidur, berarti oh malam nih gitu kan ya. Jadi kita bisa mengganti itu, bisa menelaah dan merevisi itu. Iya, ini kayaknya ada sedikit gangguan sinyal ya, kita ya, koneksinya sedikit ada gangguan nih kayaknya sama Bu Hanin. Bu Hanin. Oke deh, kita coba lagi dulu nih Sobat Kreatif, nungguin dulu untuk beberapa saat, siapa tahu setelah ini nongol lagi karena kayaknya ada gangguan koneksi ya gitu ya, karena kita belajar jarak jauh jadi yang namanya koneksi itu ada aja gitu ya. Maunya baik-baik aja nih Bu Hanin, gimana? Masih ini kayaknya masih ada sedikit gangguan. Oke, ya udah Sobat Kreatif, karena kita masih ada sedikit gangguan koneksi nih, nanti kita lanjut lagi ya. Padahal masih pengen belajar banget nih, tapi mudah-mudahan gak lama deh gangguan koneksinya. Cepat berlalu di gangguan koneksi, habis itu kita bisa bareng-bareng lagi, bisa belajar lagi sama-sama di program kita spesial banget ya untuk belajar di RRI. Yang udah penasaran pengen tanya boleh nanti ya, langsung aja nih Sobat Kreatif dan juga teman-teman dari SMP Islam Al Azhar 33, karena Bu Hanin ya sudah menjelaskan tentang menyajikan gagasan kreatif dalam cerita fantasi. Memang masih terjeda sebentar, tapi nanti kita balik lagi. Siapin pertanyaan kamu karena sesi selanjutnya kita tanya jawab juga dong setelah nanti Bu Hanin menyelesaikan materi buat hari ini pastinya. Kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan.
suatu pesta. Hey Selfie, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, hai, balik lagi. Juga aku mau nyapain nih buat teman-teman yang ada di SMP Islam Al-Azhar 33. Masih semangat ya belajarnya ya. Ini di live chat YouTube-nya, udah rame banget nih. Bu Hanin, kita udah tersambung kembali ya, Bu Hanin. Alhamdulillah, halo Mbak Resti. Iya, hai. Tadi kita agak terpisahkan ya oleh ruang dan waktu ya sebentar. Oke, tapi sekarang balik lagi karena tadi materinya belum selesai sebenarnya Bu Hanin ya. Jadi kita masih membahas ini Sobat Kreatif tentang menyajikan gagasan kreatif dalam cerita fiksi. Seperti apa sih? Ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya untuk kelas 7, tapi kelas 8, 9 boleh kok ngikutin. Dari sekolah lain juga, dari luar SMP Islam Al-Azhar 33 juga boleh kok, mau gabung, mau nanya juga boleh nanti ya. Di WhatsApp kita boleh atau mungkin di live YouTube kita ya, live chat kita ini udah rame banget ya kayaknya. Oke, jadi sebelum kita ke sesi tanya jawab, udah ada pertanyaan yang masuk nih, mungkin mau diselesaikan dulu yang tadi sempat terputus kayaknya. Oke, silakan boleh dilanjutkan materi kita sedikit. Ya dikit lagi, tanggung banget kayaknya Bu Hanin ya. Oke, silakan Bu Hanin untuk melanjutkan sedikit lagi materinya. Oke, baik, makasih Mbak Resti. Masya Allah, ini ya terkendala jarak dan waktu. Semoga pandemi segera berakhir ya. Mungkin saya nanti bisa ke sana Mbak Resti. Oh iya dong, Oke. ditunggu ya. Nah, jadi benar-benar. Oke, terima kasih juga untuk anak-anak yang udah bergabung di live-nya YouTube RRI Palembang. Masya Allah, semangat belajarnya ya meski dalam rumah. Nah, jadi tadi sampai mempublikasikan nggak ya? Jadi Bu, untuk masuk ke media cetak, untuk ke koran itu kan sulit Bu. Jadi gimana Bu, saya bisa publikasikan karya cerita fantasi saya ini? Tenang gitu kan ya, karena banyak sekali media-media elektronik yang menyajikan ruang untuk penulis, seperti misalnya Google Site, blog, WordPress. Terus juga kita sekarang di Instagram itu kita bisa menulis dengan aplikasi yang namanya Instagram Carousel. Nah, itu bisa dicek lagi, dipelajari bagaimana caranya. Di YouTube udah banyak kok tata cara menggunakan ruang-ruang penulis seperti itu. Baik, sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Selanjutnya kepada Bu Resti, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ada. Iya dong. Di sini sudah ada nih pertanyaan yang masuk nih dari tadi ya. Udah ada yang absen, kemudian udah ada yang nanya di live chat kita, di WA kita udah nanya. Tapi kita sapain dulu, udah ada absen dari pagi-pagi banget tadi ya kayaknya Bu Hanin ya. Insya Allah, siapa itu? Iya, biar makin semangat katanya. Aku Raka. Wah, namanya adalah Adinata Raka Putra. Oke, iya deh. Terus juga ada Adinata ya, kemudian ada Zaki juga katanya, kemudian ada Alia Vanias, ada Faiz katanya pakai akun YouTube, ada Anissa Surya Rafifa juga, ada Lutfi, ada Salsabila Fahira, kemudian juga ada siapa-siapa yang namanya Ahmad Pasha Maliki, ada juga Nanda. Masya Allah, itu Ibu. Oh gitu. Ada Nanda Rizkullah juga.
Terus juga ada Verial FNS gitu, nggak tahu ini nama panjangnya siapa ya. Oke, ada Akbar Rafif Azfa katanya. Terus juga aku pakai akun asli katanya. Oh ya udah, ini namanya Adinata tadi ya, Raka Putra pakai akun asli gitu. Saya jomblo lagi dibilang loh. Aduh. Ya ada juga Fatih Haikal ya. Ada Anissa Surya Rafifa juga. Ada siapa nih ini? Ada Farel ya. Terus juga ada Alia Vanias juga. Ada Rameza Alia. Ada Rindu Salsa Almira. Ada Lulu Moba. Banyak banget ya yang bergabung ya. Ada Aurelia. Iya rame nih siswanya. Ada Aurelia Dwi Oriana juga. Terus ada Lutfi Hasmi. Ada siapa nih? Abdurrahman Manan. Ada juga Anthony Erzal, ada Sausan Tahira, terus juga ada Vera Mahdalena, ada Rosa Cesaria. Kemudian ada Fatih Haikal, katanya ada Max Pulen juga, ada juga Azalea. Terus juga ada Najla Khairunisa Zafira, ada M Rizky Aditya Aryansyah juga. Aduh banyak banget. Ada Aslam Hanif juga, ada Misbah Alif Li Robani dan lain-lain. Ntar kita lanjutin lagi. Tapi kita ke pertanyaan dulu aja kayaknya ya. Yang nanya ntar marah, kapan dibacain pertanyaannya? Karena absennya banyak banget. Banyak banget nih ya kayaknya nggak anak-anak yang udah gabung di sini. Ini pertanyaan yang muncul ini dari Raihan Syah nih Ibu kayaknya ya. Yang udah nanya langsung di live chat kita aja. Katanya gini, Ibu bagaimana cara agar rajin membaca bagi kami yang kurang suka membaca buku di era serba digital ini? Wah keren banget ya. Ini pertanyaan Raihan Syah. Gimana nih Ibu? Emang sekarang kalau serba digital kan jadi malas baca buku. Ujung-ujungnya gitu juga ya Bu Haninnya kendalanya. Jadi gimana dong biar rajin lagi baca-baca buku gitu misalnya? Oke, Mbak Resti boleh diulang pertanyaannya, kendala jaringan. Oh iya, iya kalau jerak jauh mah kayak gitu ya, kita kendala jaringan aja pasti. Oke, pertanyaan dari Raihan Syah ya. Raihan Syah bertanya, katanya Ibu bagaimana cara agar rajin membaca bagi kami yang kurang suka membaca buku di era serba digital ini. Tuh, biar rajin baca gimana ya Bu? Baik, terima kasih Mbak Resti dan Ananda Raihan untuk pertanyaannya. Jadi gini, memang di era serba digital ini, jadi apalagi anak-anak ya, anak-anak di usia saat ini rada-rada nih kalau saya perhatikan murid-murid juga kayaknya gadget, gawai aja yang dipegang ya, game online gitu aja ya. Terus sedangkan buku itu nggak tersentuh atau bahkan buku itu nggak ada daya tariknya. Kalah nih daya tariknya buku sama gawai, bahkan kalah sama es krim yang menggoda gitu kan ya. Jadi gini, gimana Bu caranya? Gimana Bu caranya biar kami sebagai anak zaman sekarang generasi Z ya, yang hidupnya serba digital itu bisa mencintai buku lagi, bisa mencintai dunia membaca lagi. Yang pertama, untuk bisa cinta kita harus suka dulu. Berat nih pembahasan itu kan. Kita bisa cinta, gimana kita bisa cinta? Kita harus suka dulu, harus tertarik dulu. Untuk tertarik gimana? Kita lihat dulu, kita amati, kita pandangi. Oh ternyata buku ini juga nggak kalah menarik ya sama gawai. Oh ternyata bacaan. Kita kayaknya kendala koneksi lagi nih, Bu Hanin. Wah, gini ya, emang resiko pembelajaran jarak jauh mah suka gitu ya. Kita yang masih kendala jaringan juga. Oke, Bu Hanin kita masih mencoba untuk tersambung bareng Bu Hanin ya. Jadi untuk teman-teman, apalagi untuk yang udah nanya tadi, intinya kita harus suka dulu baru menumbuhkan rasa cinta. Karena cinta itu akan datang ketika kita harus suka. Tapi ngomong soal buku ya. Jadi kalau pengen banget untuk suka baca buku, kalau kata Bu Hanin kita kalau pengen cinta baca buku maksudnya kita harus suka dulu. Dari suka bukunya, mungkin suka kontennya, mungkin rasa cinta untuk membaca akan terus hadir gitu loh. Bu Hanin,
Kayaknya masih ada gangguan koneksi. Sebentar ya. Jadi kita akan coba lagi untuk menghubungkan bersama Bu Hanin yang sekarang sedang ada sedikit gangguan-gangguan ya untuk jaringan kita nih Sobat Kreatif. Nanti kita akan lagi-lagi ya hadir untuk mata pelajaran kita yang pasti bahasa Indonesia. Masih pada penasaran kan? Ya udah, siap-siap ya. Kita bakal gabung lagi setelah ini. Yang pasti setelah yang satu ini dulu dong. Jangan kemana-mana, masih di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Memang ya, yang namanya kendala jaringan tuh nggak enak banget ya. Ini nih memang resiko kalau kita pembelajaran jarak jauh ya gini ya Wanin ya. Pengen itu kalau bisa tatap muka dalam kelas sebelum pandemi kayak gitu ya, menyenangkan ya Bu ya. Kangen banget. Kangen banget bener. Tapi tetap aja nih kayaknya anak didiknya udah bisa melepas rindu karena udah nonton di YouTube nih kayaknya. Aduh Bu Hanin kangen, masih gitu ada yang bilang ya. Oke, tadi kita masih sempat belum tuntas ya untuk bahasan kita ya Bu Hanin ya, tentang bagaimana mencintai membaca gitu kan ya. Bisa dilanjutkan lagi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Hanin? Boleh. Jadi itu tadi untuk cinta sama membaca kita harus tertarik dulu. Kayak tadi sempat Ibu jelasin bahwa ada satu anak yang nggak suka membaca tapi suka sekali sama anime. Jadi ketika Ibu memberi tugas wajib membaca, anak ini membeli buku bergenre anime. Nah, ketika dia membaca buku-buku tentang anime, oh ternyata membaca itu lebih asyik ya daripada nontonnya gitu. Nggak kalah asyik daripada dengan nonton anime gitu kan ya. Dengan membaca, aku juga bisa dapetin cerita-cerita tentang anime gitu kan. Jadi itu tadi
gimana caranya? Dengan tertarik dulu, dengan suka dulu, paksa dulu diri kita untuk mengamati, untuk masuk ke dalam dunia membaca itu, untuk beli buku 1, 2 gitu kan, setiap bulannya 1, minimal 1. Terus yang kedua gimana lagi? Cari teman yang juga senang baca. Kalau Ibu perhatiin sekarang nih anak-anak demam Korea. Kenapa? Bu, saya tuh sebenarnya nggak suka Korea, tapi karena teman-teman tuh suka Korea, mereka cerita-cerita tentang Korea, saya ngerasa kok ngobrolnya nggak nyambung. Jadi akhirnya saya menonton Korea, dan saya sekarang suka juga Bu sama Korea. Nah gitu juga dengan membaca. Jadi teman-teman yang suka membaca, ngobrolnya nyambung, dengan begitu kalian bisa tukar-tukar buku gitu ya. Itu aja buat Mbak Resti. Nah itu tuh ya tips yang keren banget untuk Raihan dan yang lain-lain juga biar makin cinta membaca ya. Baca buku tepatnya nih. Jangan baca komik mulu ya. Baca buku juga sesekali. Oke. Ada yang masuk lagi pertanyaan, kita lanjutin lagi ya Bu Hanin ya. Ini dari Natifa Aura. Oke. Katanya gini nih, ketika menulis ada beberapa orang yang bilang tulisan saya tuh tidak bagus sehingga membuat saya tuh malas untuk menulis lagi. Nah, bagaimana caranya agar dapat menciptakan tulisan yang bagus, Bu? Wah, keren nih. Natifa udah nulis ya dari usia belia nih. Gimana dong, Bu? Keren sekali. Iya, memang perundungan ini sangat kejam ya Mbak Resti. Anak-anak, orang-orang yang suka merundung itu memang orang-orang ya seperti itulah gitu ya. Jadi untuk yang anak-anak yang sudah menulis, sudah menghasilkan karya itu bagus sekali. Pertahankan, tingkatkan, jangan kalah, jangan mau lemah karena cacian orang, karena omongan orang gitu kan ya. Tutup aja telinganya. Nah, gimana Bu cara menulis menghasilkan tulisan yang bagus? Tadi sempat Ibu singgung bahwa kita itu yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Penulis terkenal sekalipun tidak bisa menghasilkan tulisan bagus secara instan. Kalau kita baca-baca lagi cerita-cerita sosoknya Ahmad Fuadi ya, Ahmad Fuadi penulis novel Negeri Lima Menara, itu kan beliau ketika sebelum menjadi penulis terkenal sudah mempublikasikan tulisan-tulisannya ke berbagai media, tetap selalu ditolak, dibilang jelek tulisannya gitu kan ya. Tapi sekarang apa? Bisa keliling-keliling keluar negeri gitu kan ya. Nah, jadi menulislah sesuai dengan apa yang kalian bisa tulis dulu. Kalau misalnya kalian bisa menulis seperti menulis buku harian, tulis seperti itu. Nanti dengan banyaknya bacaan, dengan banyaknya kosakata yang kalian hasilkan dari membaca, akan terbentuk juga tulisan-tulisan yang bagus. Dari tadi dengan tadi juga melihat thesaurus, oh padanan kata ini seperti ini ya. Cek lagi gaul-gaul sama yang namanya KBBI gitu kan ya, gaul sama buku-buku. Maka dari banyaknya kosakata yang kita dapatkan akan terbentuklah hasil tulisan yang bagus gitu. Gitu deh ya. Jadi sebenarnya kita juga kalau bisa jangan terlalu dengerin omongan orang juga ya Bu ya. Mungkin mereka tuh sebenarnya pengen juga belajar, cuman malu ya disindir-sindir dulu gitu kan. Siapa tahu kan gitu ya. Oke, jadi begitu Natifa Aura, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Semoga makin semangat untuk menulisnya kalau gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan selanjutnya nih yang masuk nih ke WhatsApp kita di Prodafam di 0857 2-nya 5 kali 916 dari M Azam Khoiriza. Assalamualaikum Bu Hanin, saya mau bertanya, tapi saya bukan siswanya yang ada SMP Al Azhar, boleh ikut gabung nggak Bu? Boleh. Azam ini murid atau apa ya? Kayak nama guru ternyata ya, bukan ya? Ini katanya lagi lebih pintar dari Bu Hanin ternyata. Aduh gitu ya. Iya, dia mau bertanya katanya, gimana caranya untuk mengumpulkan inspirasi yang baik ketika menulis sehingga tulisan kita jadi keren dan menarik untuk dibaca orang lain. Oke. Mencari inspirasinya ini kadang-kadang yang susah juga ya Bu ya. Gimana nih caranya nih Bu? Oke, untuk mencari atau mengumpulkan inspirasi sebenarnya inspirasi itu inspirasi itu beda ya sama yang namanya apa? Kalau kata orang
nanti aku mau nunggu hidayah, nunggu Iya, ilham itu mencari beda. ilham ya. Beda. Jangan Mencari disama-samain. Kalau gitu kita nggak bisa nulis. Kapan kita mau nulisnya kalau mau nunggu hidayah, mau nunggu ilham datang gitu kan ya? Ilhamnya nggak datang-datang. Iya, gitu kan. kalau lagi pulang mudik rumahnya ilhamnya. Nah, ternyata Oke. ilham mudik gitu kan ya. Nah, jadi gimana Bu untuk mendapatkan inspirasi? Sebenarnya setiap harinya kita itu ada aja sih sebenarnya inspirasi. Hal sederhana aja. Ketika kita lapar, gak ada makanan di kulkas, di rumah aja gak ada makanan di kulkas, kita tuh ada inspirasi. Oh ya udahlah, ada nasi, ada garam. Buat nasi goreng pakai garam, itu ada Iya. inspirasi. Oh ada bawang bombay, ada bawang bombay, iris bawang bombay, oh ada cabai, itu kan udah ada inspirasi. Sebenarnya kita setiap hari itu otak kita selalu berpikir. Nah, ketika otak kita berpikir, ketika kita imajinasi, inspirasi itu hadir. Maka ketika inspirasi itu hadir, cepet-cepet ambil kertas atau ambil gawainya, catat dulu mau nulis apa, langsung kita tuangkan langsung. Jadi jangan sampai ketika inspirasi itu ada, ketika otak kita mulai berpikir, mulai berimajinasi, kita diamkan saja, kita endapkan saja di memori kita. Dan otak kita itu mudah lupa, tidak bisa merekam terlalu banyak ingatan gitu kan ya. Jadi buru-buru deh catat, oh yang ada inspirasi gini, tulis gitu. Oke, jadi jangan sampai lupa, Gitu kalau deh. bisa ketemu inspirasi catat dulu gitu ya Bu ya, biar gak gampang lupa juga nih. Oke, kita ke satu pertanyaan terakhir aja dulu, kayaknya mohon maaf nih untuk pertanyaan lain mungkin gak sempat kita bacakan karena waktu kita udah singkat banget nih, cuma 1 jam belajarnya ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan dari Izatu Sabita Az-Zahra. Nah, katanya gini, di era digital dan di masa pandemi ini kan beredar PDF bacaan yang dibagikan gratis tanpa kesepakatan penulis. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Ini siswa apa guru yang nanya? Ya Allah. Masya Allah pinter banget ya. Makanya siswa apa guru? Atau mungkin wali murid ya? Iya. Gimana nih Bu pendapatnya ya tentang PDF bacaan yang dibagikan gratis tanpa kesepakatan penulis katanya? Gimana Izatu dong? Sabita Az-Zahra ya Mbak? Iya, namanya Izatu Sabita Az-Zahra. Oh, itu murid saya kelas 9 itu, Murid, Masya Allah, murid luar biasa ya. Murid kelas 9. Oh iya, Oke. berarti Sabita cukup dilema juga ya Mbak Resti, melihat atau beredar, kita banyak sih nerima di grup WhatsApp atau dikirim-kirim kan di WhatsApp, bosan di rumah, baca ini, baca itu, linknya disediakan Iya. gitu kan, peradaranya disediakan. Ternyata PDF-nya itu nggak sesuai dengan kesepakatan alias itu buku ilegal, bacaan ilegal itu ya, nggak berkaitan dengan penulisnya. Nah itu tanggapan Ibu sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang mencintai sastra, mencintai bacaan itu cukup miris ya, miris karena gini. Ketika kita membaca tanpa membaca buku atau membaca bacaan yang ilegal, maka sudah tentu penulisnya itu nggak ridho. Bayangin deh kalau penulisnya nggak ridho gimana? Berkah nggak ilmu kita? Penulis udah capek-capek, nggak usah ke penulis, kita deh, kita pribadi, anak-anak pribadi, udah nulis capek-capek, kayak Natifah tadi udah menghasilkan karya, terus udah dibukukan, tinggal siap orbit. Untuk pengorbitan buku itu kan diperlukan biaya pencetakan, udah keluar biaya juga untuk percetakan, tinggal kita jual-jual, orang seenaknya aja membagikan PDF, membagikan buku-buku yang atau fotokopi, banyak juga nih di online shop ya, Iya. buku-buku yang di fotokopi dijual murah cuma 10.000, 5.000 gitu kan ya. Sakitnya tuh di sini gitu sebagai Bener penulis. Bu. Jadi ketika kita sebagai penulis itu tulisan kita di plagiat gitu kan ya, sedih, terus kita tiba-tiba nggak ridho, aku nggak ridho gitu kan. Ketika penulis itu nggak ridho, maka
tidak ada keberkahan dalam tidak ada keberkahan yang kita dapatkan ketika kita membaca buku itu. Paling kalau bukunya buku mengenai ilmu gitu kan, ilmu pengetahuan tuh nggak ridho tuh. Itu sih menurut Ibu. Oke. Jadi jangan sampai ya baca buku-buku ilegal. Jangan dong ya, kita baca yang legal-legal aja kalau bisa ya. Oke deh, wah waktu kita udah singkat banget nih Bu, tapi terima kasih untuk yang udah nanya-nanya. Mohon maaf kita nggak bisa lagi untuk sesi tanya jawab karena udah lebih kurang 2 menit lagi ya Bu ya waktu kita untuk hari ini. Tapi siapa lagi deh yang udah gabung di sini, kayaknya udah banyak banget dari tadi. Ada Muhammad Ahda, makasih. Ada Atala Rafa, ada Rahmi Putri juga. Terus ada Naura Hairunisa, ada Rosa Caisaria, kemudian ada Ahmad Aldi. Dilanjutin lagi deh ini kayaknya ya. Ada juga Lulu Moba tadi, terus ada Hafiz Abdurrahman, terima kasih. Ada juga Ahmad Pasha Maliki, terus juga ada siapa lagi ini, Akbar Rafif Asfa gitu ya. Terus juga ada Muhammad Raya Atamimi. Oh ini Raka aku kenal ini. Kenal sama mamanya maksudnya. Oke, terus juga ada Naura Salsabila juga. Oh Masya Allah. Terus juga dan lain-lain ya, pokoknya mohon maaf gak bisa disebut satu-satu. Ini sudah absen semua nih, banyak banget kayaknya ya. Oh Lutfi Hasmi juga tuh terakhir katanya. Iya anak-anak. Oke, nah sebelum kita akhiri perbincangan atau mungkin kelas kita buat hari ini, Bu Hanin, apa nih kesimpulan atau mungkin ada pesan juga untuk pendengar kita atau mungkin ada tugas yang mau dikasih untuk siswa juga boleh. Silakan sesi terakhir ini Bu Hanin. Baik, terima kasih Mbak Resti. Tugasnya khusus kelas 7 ya, boleh silakan menulis cerita fantasi berdasarkan langkah-langkah menulis cerita fantasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan pada akhir sesi ini Ibu hanya bisa memberikan sebuah kalimat ya, gini. Membacalah maka kau akan mengenal dunia, dan menulislah maka kau akan dikenal dunia. Jadi membaca dan menulislah. Oke, membaca dan menulis lah ya. Luar biasa banget ya. Terima kasih banyak Ibu Hanin. Seru banget hari ini belajarnya. Iya, mudah-mudahan makin cinta untuk membaca dan juga menulis ya untuk semuanya, bukan cuma teman-teman di SMP Islam Al-Azhar 33, tapi seluruh yang sedang mendengarkan. Iya, udah ikut mata pelajaran Ibu Hanin buat hari ini. Oke, terima kasih Bu Hanin, selamat bertugas kembali. Selamat mengajar dari jauh. Dan anak-anak. Iya, titip salam untuk kepala sekolah dan juga guru-guru di sana ya Bu Hanin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dadah Bu Hanin. Senang banget ya secara virtual udah tersambung, tapi udah harus selesai nih. Makasih untuk semuanya dengerin Pro 2 FM juga. Udah gabung juga, terima kasih ya. Tadi aku sapain dulu deh. Terakhir nih, M Zaki Taruna, terima kasih. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Ada siapa? Banyak soalnya itu kan ketimpuk namanya ya. Ya udah. Jadi terima kasih untuk semuanya lagi dengerin Pro 2 FM, dan yang pasti jangan lupa untuk terus ikutin program belajar di Pro 2 RRI ya setiap hari nih Sobat Kreatif, Senin sampai Jumat maksudnya. Pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Palembang, Suara Kreativitas ya. Besok kita bakal belajar bareng guru dari sekolah yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi kamu jangan kemana-mana dong. Terus di Pro 2 FM Palembang, Suara Kreativitas, dan kita akan ke program selanjutnya di Pro 2 Kreatif. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.